semuanya, nama saya Gias Devana Rafa Putra dengan NIM 400305256500053. Saya dari kelas Sipil Bangunan Gedung 1 angkatan 2025 dan saya dari kelompok 3. Di sini juga saya berperan sebagai ketua kelompok dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Amirul Munsif dengan NIM 400305256200013 dari kelas Gedung 1 angkatan 2025. Perkenalkan, nama saya Joshua Syanturi dengan NIM 4003052563062 dari kelas G1. Saya Rifkin Arjin Paramadana dengan NIM 40030525650109 dari kelas Sipil Gedung 1. Perkenalkan, saya Devi Ayu Pridatama dengan NIM 400305256200011 dari kelas G1. Perkenalkan, nama saya Asna Alfia Nugraini dengan NIM 400305256200038 dari kelas G1. Oke, sebelum kita melakukan survei atau melakukan penembakan, kita melakukan kegiatan yang bernama prasurvei. Prasurvei sendiri adalah kegiatan untuk menentukan di mana saja titik kita akan menembak. Nah, biasanya untuk jalanan yang landai, kita bisa menembak hingga jaraknya sekitar 50 meter, dan apabila jalanannya lumayan curam akan kita tembak paling maksimal itu 25 meter. Nah, untuk pengukurannya sendiri caranya adalah menggunakan meteran roll seperti ini yang rata-rata panjangnya bisa sampai 50 meter atau ada juga yang lebih sedikit 30 meter seperti itu. Nah, ini adalah contoh cara pengerjaan kegiatan prasurvei. Jadi kita menarik dari titik awal hingga contohnya di sini adalah titik akhir. Nah, di sini kita bisa melihat kalau jaraknya ini 21 meter. Nah, jarak ini cukup optimal karena tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dekat sehingga pengukuran bisa dilakukan secara presisi. Baik, setelah ini kami akan memperlihatkan cara bagaimana untuk mendirikan alat teodolit. Kami ambil contoh di P6. Jadi yang pertama adalah kaki dari alat tersebut kita berdirikan terlebih dahulu. Jadi alat ini fleksibel, bisa dinaik turunkan dan bisa disesuaikan dengan elevasi lantai di bawahnya. Untuk ketinggian alat sendiri disarankan untuk setinggi dagu agar nyaman ketika melakukan penembakan ujian. Setelah itu melakukan pemasangan teodolit. Oke, jadi alat teodolit ini akan dikunci terlebih dahulu melalui pengunci yang ada di bawah kaki-kaki ini. Nah, jika dirasa sudah terkunci, maka kita bisa menyesuaikan antara titik tengah teodolit dengan titik yang ada di bawah. Caranya adalah dengan cara melihat lensa yang ada di sini. Sorry, angkatnya ke tidak bentar. Oke, turun. Kesana dikit. Oke, nice. Oke, setelah kita menentukan titik tengah,
kita juga harus mengatur keseimbangan yang ada di bola-bola di alat teodolit ini agar posisinya di tengah dan sudah seimbang antara kanan dan kirinya. Nah, jadi alat ini juga diusahakan untuk tidak terkena panas secara langsung dan juga tidak terkena air hujan secara langsung, karena dapat mempengaruhi kestabilan dari derajat vertikal dan horizontalnya. Setelah alat dirasa sudah seimbang dan sudah berdiri, kita akan melakukan pengukuran di tinggi alat. Nah, untuk pengukuran sendiri, tinggi alatnya akan diukur sampai di garis tanda ini. Jadi saat ini alat ini akan setinggi 145,9 cm. Baik, setelah ini pengenalan tentang bak ukur. Jadi bak ukur ini adalah alat bantu untuk mengukur ketinggian di titik sebelum dan titik sesudah. Selain itu juga bisa mengukur ketinggian di 4 objek sekitar dan membantu pengukuran saat waterpass. Nah, jadi bak ukur ini memiliki dua tampilan. Yang pertama adalah tampilan yang angkanya besar-besar. Jadi di paling bawah itu 01 adalah 10 cm dan sampai ke atas ini 10 yaitu 100 cm. Nah, selain itu ada tampilan yang kedua, yaitu tampilan yang lebih detail. Tampilan yang kedua ini bisa digunakan ketika pengukuran terlalu dekat, jadi mendapatkan hasil yang lebih presisi seperti itu. Nah, jadi kita harus sesuaiin ke bak ukur yang ada di P sebelumnya. Untuk menyesuaikan set 0 itu kita yang harus menyesuaikan, lensa ini harus menyesuaikan ke bak ukurnya, bukan bak ukur yang di titik sebelumnya yang menyesuaikan kamera lensa. Jadi setelah sesuai dengan bak ukur yang ada di P sebelumnya, langsung saja kita set 0. Nah, setelah kita menembakkan tembakan yang biasa, kemudian kita akan sekarang yang luar biasa. Pertama-tama kita lepas kunci dari lensanya ini dulu, kemudian kita putar ke arah vertikalnya 270 derajat. Kita sesuaikan saja. Setelah ketemu 270 kita kunci, kemudian kita sesuaikan lagi 270 0000. Nah, setelah kita sesuaikan vertikal 270, kemudian kita tembakkan ke arah bak ukur. Dari sini kita memperoleh dari benang atasnya itu senilai 149, kemudian benang tengahnya 141, kemudian benang bawahnya 133. Di sini saya akan memperlihatkan. Dari sini dapat kita lihat benang atasnya tepat di garis 149, kemudian benang tengahnya 141, dan benang bawahnya 133. Oke, setelah kita menembak P sebelumnya, yaitu P5, setelah itu kita menembak P selanjutnya dari P6 ini, yaitu ada P7 di sana. Sebelum itu, kita set alatnya untuk sudut vertikalnya ada di sudut 90 derajat. Cara penembakannya sama seperti sebelumnya, alatnya kita paskan kepada titik yang akan dituju. Benang bawahnya 142,9, benang tengahnya 145,85, benang atasnya 148,7.
Penembakan luar biasa. Kita putar lensanya terlebih dahulu sampai sudut 270. Lalu kita putar alatnya. Sudut bawahnya 142,9, sudut tengahnya 145,9, lalu sudut atasnya 148,8, seperti penembakan di yang biasa tadi. Yang selanjutnya yaitu kita menembakkan pada 4 titik detail yang ada di sekitar. Contohnya bisa kolom, pohon, kemudian bisa tiang listrik, dan yang terakhir yaitu pipa yang ada di sini. Nah, untuk sudutnya itu menyesuaikan, tapi untuk saat ini kita tembak ke sana dengan sudut vertikal 90 derajat. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pengukuran melalui waterpass. Tetapi sebelumnya untuk waterpass sendiri kita bisa menggunakan theodolit. Mengapa? Karena theodolit ini sebenarnya adalah waterpass yang bisa diatur sudut vertikalnya. Untuk pengukuran waterpass menggunakan theodolit ini, sudut vertikalnya itu harus pas di 90 derajat. Sementara itu sudut horizontalnya harus pas di 270 derajat atau pas di 90 derajat juga. Kita menggunakan theodolit tadi kan itu ada lensa untuk melihat centeringnya. Nah, di waterpass ini tidak ada, jadi kita menggunakan alat seperti ini. Jadi bandul yang di bawah itu untuk menentukan titik ke senternya, titik ke patokan kita si P6. Nah, setelah alatnya kita kunci dan setelah melakukan centering menggunakan bandul, kemudian kita sesuaikan lagi. Di dalam ini ada bubble. Kita buat di tengah-tengah lingkaran tersebut. Jadi sebelum kita melakukan penembakan ke sudut 90 derajat dan 270 derajat, kita harus melakukan set 0 terlebih dahulu. Gimana caranya? Jadi set 0 untuk alat waterpass ini, kita bisa menyesuaikan sudut yang ada di sebelah sini ke sudut 0 derajat untuk set 0-nya. Dan sudut sebelah sini juga kita bisa atur, bisa ke kiri ataupun ke kanan, menyesuaikan dengan sudutnya. Nah, jadi kalau kita mau set 0 itu kita harus pastiin dulu benang-benangnya ini udah sesuai dengan bak ukur yang mau kita tuju di titik sebelumnya. Oke, jadi setelah kita melakukan set 0 di titik 0 derajat, kita akan melakukan pengukuran waterpass di sudut 90 derajat. Jadi waterpassnya ini kita putar sampai kita menemukan sudut di sini itu tanda merahnya ini pas di angka 90 derajat. Seperti ini. Jadi dari sini kita dapat menentukan kalau misalnya batang atasnya itu 139, benang tengahnya itu 136, kemudian benang bawahnya itu 134. Dan dari sini kita juga bisa menentukan kalau misalnya lensanya itu kalau misalnya blur, ini dapat kita pergunakan untuk fokusin lensanya. Selanjutnya setelah menggunakan 90 derajat, sekarang kita menggunakan yang 270 derajat. Kita bisa lihat dari sini terdapat benang tengah 135, kemudian benang atas 136, dan benang bawah 134. Nah, jadi untuk pengukuran waterpass sendiri itu berfungsi untuk mengetahui kontur tanah di sekitar lokasi pengukuran. Jadi kita bisa melihat perbedaan elevasi di antara titik kita mengukur dan di sekitarnya. Nah, untuk contohnya adalah di sini kita bisa lihat di 90, di sudut 90 dan 270 itu ternyata elevasinya sama, sehingga hanya memerlukan 2 kali pengukuran saja, 2 kali penembakan di sudut 90 1 kali dan di sudut 270 1 kali, karena memang elevasinya itu sama.
Dan apabila adanya elevasi, kita akan mengukur per elevasi tersebut yang berbeda. Seperti itu. Jadi di sini kita dalam melakukan penembakan ada dua rute, yaitu rute primer dan juga rute sekunder. Perbedaannya apa? Kalau rute primer itu adalah rute utama kita, di mana rute primer itu mengelilingi peta yang sudah ditentukan seperti ini dan membentuk poligon tertutup. Sementara itu untuk rute sekunder adalah rute yang memotong rute primernya. Jadi rute sekunder di sini bisa dilihat itu yang bergambar titik-titik itu adalah rute sekunder. Dia itu memotong rute utama yang berwarna biru dan garisnya kontinu. Seperti itu. Oke, untuk cara prasurvei dari titik sekunder, yang pertama adalah kita menentukan dulu titik primer yang akan menjadi awal potongan dari jalur sekunder kita. Kita ambil contoh, kita mengambil di titik keempat ya. Titik keempat, primer keempat. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan di jalur sekunder. Bisa dilihat dari peta, kita akan memotong di bagian tengah sini. Nah, jadi kita menentukan ini adalah titik awal kita untuk melakukan potongan sekunder. Dari sini kita bisa menentukan di bagian sana akan didirikan satu titik lagi, lalu di sebelum tangga akan didirikan titik. Setelah tangga didirikan titik, sampai kita memotong di titik yang titik primer sebelah sana. Nah, ini adalah contohnya dari titik sekunder kita. Jadi yang pertama kita tembak ke sebelah sana. Setelah dari sana kita tembak ke sebelum turunan tangga. Setelah itu kita bisa menembak ke paling bawah tangga. Tembakan ini dilakukan karena adanya perbedaan elevasi yang sangat mencolok seperti itu. Nah, jadi kita ada titik juga di sini. Titik ini menghubungkan dari yang sebelah sana hingga ke sini karena ini landai, jadi pengukurannya bisa lebih jauh seperti itu. Nah, setelah dari titik ini kita langsung memotong dan menuju ke titik primer kita yang ada di dekat sini.